selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Gerebek 4 pabrik miras oplosan di Merauke, polisi menangkap 7 pelaku. 3 bulan jelang Pekan Olahraga Nasional, belasan atlet judo Papua belum divaksin. Merugi karena jaringan internet putus selama 40 hari, Pera di Papua gugat Menteri BUMN dan Menkominfo. Dalam sepekan, polisi menangkap 7 pemilik pabrik minuman keras oplosan di Merauke. Peredaran minuman keras oplosan belakangan ini semakin mengkhawatirkan dan memicu tindakan kriminal seperti pencurian dan pemalakan di Merauke. Miras ini buka posnya ada berapa yang ditahan sementara diamankan ini? Sementara kita tidak amankan karena dari TKP 4 TKP yang kita datangi itu satu TKP ada yang 3 orang dialihkan, kemudian di Jalan Pompa Air dua orang, 1 orang, kemudian Pasar Barunya 2 orang, sama Gang Buntu ya, Gang Buntu, kemudian dari Jalan Tidore, 1 orang. Jadi 7 semua dari 4 TKP ya? 7 orang dari 4 TKP itu ada yang jantungnya bengkak, sedang perawatan juga, kemudian mah akut, kemudian cuci darah ya. seminggu 2 kali. Jadi riskan sekali untuk kita melakukan penahanan. Jadi hanya wajib lapor. Jadi kita klarifikasi, bikin berita acara klarifikasi, memberikan nasihat teguran, kemudian kita perintahkan mereka wajib lapor. Wajib lapor ya. Seperti itu. Sementara barang yang diamankan apa aja Bu Kapolsek? Dari yang kita amankan ada 84 botol minuman Sopi 600 ml ya, botol aqua itu. Polisi menghimbau warga tidak mengkonsumsi miras oplosan karena sangat berbahaya dan tidak teruji di Badan POM. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi Mimika gencar merazia kendaraan untuk menekan pencurian kendaraan dan menegakkan tertib berlalu lintas. Senin kemarin, razia digelar di 2 lokasi dan berhasil menjaring ratusan pengendara yang melanggar aturan. Sebagian besar pelanggaran disebabkan pengendara tidak membawa surat kelengkapan kendaraan, tidak pakai helm, menggunakan knalpot balap, serta berkendara dalam keadaan mabuk. Kita lakukan kegiatan 21 atau razia tajam maupun razia minuman lokal. Ini sangat meresahkan sekali. Kenapa? Dari setiap kegiatan-kegiatan kepolisian Polres Mimika yang setiap hari dilakukan patroli, banyak ditemukan orang mabuk yang mengkonsumsi minuman lokal. Sementara itu di Kota Jayapura, polisi juga gencar melakukan razia. Kali ini digelar pada malam hari, tepatnya di Jalan Koya Barat. Satu persatu kendaraan roda 2 dan roda 4 diperiksa petugas. Petugas juga menemukan minuman keras dan senjata tajam dalam razia ini. Malam hari ini kami melaksanakan kegiatan cipta kondisi, di mana minggu terakhir ini saya melihat tingkat kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh miras. Jadi malam hari ini kami sasarannya adalah miras dan juga kami tetap menyentuh curanmor, mengecek perlengkapan roda 2 maupun roda 4. Pengendara dihimbau selalu membawa kelengkapan surat kendaraan agar tidak ditilang. Igobat Momolin dan Hendra melaporkan dari Mimika dan Kota Jayapura. Polisi dan tentara di Mimika gencar melakukan patroli untuk mengantisipasi pecahnya konflik di distrik Kuamki Narama.
Patroli dilakukan menyusul merebaknya isu akan ada bentrokan antara dua kelompok warga di distrik Kuamki Narama. Puluhan polisi dan tentara dikerahkan menggunakan mobil pengeras suara, meminta warga tak terpengaruh isu yang menyesatkan. Titik-titik yang kita lakukan kegiatan patroli maupun stay di tempat, ada beberapa mungkin di SP7, kemudian kita patroli lagi kembali ke gorong-gorong, SP2, yang dianggap titik-titik yang rawan. Kemudian ada beberapa yang berkaitan dengan antisipasi, seperti isu-isu kemarin yang berkembang dari Yoga, ya, bahwa permasalahan dari Yoga akan dibawa ke Mimika. Ini yang kita antisipasi. Kita lakukan patroli, monitoring, dan pengamatan. Masyarakat kita jangan sampai terikut serta atau termakan isu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga inilah kegiatan rutinitas Polres Mimika, kegiatan perpolisian yang ditingkatkan setiap harinya atau setiap minggunya, sekaligus memantau wilayah Kota Mimika. Inilah yang kami turunkan hari ini, gabungan maupun dari sekitar 250 itu terploting dari TNI maupun Brimob maupun anggota Polres Mimika sendiri. Jadi kita lakukan pemeriksaan sajam atau yang sengaja menyiapkan sajam atau berjalan menggunakan sajam yang akhir-akhir ini mulai termakan isu, sehingga kita lakukan. Selain patroli, polisi dan tentara juga merazia pengendara yang melintas di Jalan Kuamki Narama dengan sasaran senjata tradisional. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Kabar baik bagi mereka yang ingin memperoleh surat izin mengemudi atau SIM. Polres Merauke akan menggratiskan biaya pembuatan SIM dalam rangka HUT Bayangkara ke-75 1 Juli mendatang. Kasat Lantas Polres Merauke AKP Dianovita mengatakan, SIM gratis akan diberikan kepada warga yang lahir pada 1 Juli. Selain itu, syarat yang lain, mereka juga harus mengantongi surat kesehatan. Rangka Hari Bayangkara ke-75, kita akan dari Polres Merauke akan memberikan SIM gratis kepada masyarakat warga Merauke yang lahirnya pada bertepatan yaitu tanggal 1 Juli. Nah ini apa saja yang menjadi persyaratan utama untuk mereka yang ngurus SIM gratis ini, Bu Kasat? Untuk SIM gratis syarat dan ketentuan tetap berlaku. Yang pertama harus punya KTP, harus punya surat kesehatan dari apotek yang ditunjuk, usia di atas 17 tahun. Untuk tes untuk operasional kendaraan tetap juga ada? Tetap. Kira-kira fokusnya usia produktif atau seperti apa, Bu Kasat? Usia produktif ya, saya rasa, karena memang penyumbang kecelakaan terbesar itu usia produktif. Di Kota Merauke ini ya? Ya. Bu Kasat, kira-kira ada target berapa kira-kira yang dikeluarkan untuk SIM gratis ini? Target kita lihat dulu ya, ada berapa banyak. Nanti kalau memang bisa kita akomodir semua, kita akomodir. Nah, apa harapan dari Satlantas sendiri terkait dengan pembuatan SIM gratis ini? Kita harapkan masyarakat Merauke tertib berlalu lintas. Ya, dengan adanya SIM kan otomatis masyarakat paham aturan-aturan yang berlaku di lalu lintas. Pemberian SIM gratis ini diapresiasi karena sangat membantu meringankan warga. Sangat membantu sekali bagi masyarakat, terutama bagi remaja atau pemuda yang tidak mampu, sehingga mereka bisa memperoleh layanan SIM gratis ini. Maka dengan ini kita mengucapkan terima kasih kepada Lantas yang telah memberikan pelayanan SIM gratis kepada masyarakat, terutama di Kabupaten Merauke. Nah, apa himbauan Bapak untuk warga masyarakat yang belum punya SIM, Pak? Jadi himbauan kepada seluruh masyarakat, terutama yang sudah 17 tahun ke atas, dimohon untuk mengikuti layanan SIM gratis ini, supaya dalam berkendaraan kita menggunakan aturan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Lantas, terutama Kabupaten Merauke. Kalau menurut saya untuk pembuatan SIM gratis ini, kami sangat bersyukur ya kepada Lantas yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membuat SIM gratis. Gitu. Mungkin dari saya hanya itu. Gitu. Nah, apa himbauan ada untuk masyarakat Merauke yang belum punya SIM?
bagi adik-adik khususnya yang SMA yang sudah 17 tahun ke atas diharapkan untuk segera membuat SIM jika memang umurnya sudah mencukupi. Mencukupi ya. Ya, agar kalau misalnya jalan tidak ada rasa takut atau apalagi kayak gitu. Ya. Polres Merauke menargetkan 100 warga yang akan mendapat SIM gratis. Polisi juga menghimbau warga yang belum memiliki SIM agar segera mengurusnya di kantor polisi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dua pasien COVID-19 meninggal dunia setelah dirawat 2 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Gejala berat yang dialami pasien sebelum meninggal antara lain sesak nafas dan demam tinggi. Kedua pasien diduga terlambat dibawa ke RSUD sehingga kondisi memburuk. Itu perempuan, itu rujukan dari Puskesmas Guti, ya. dari Kampung Yawimu. Jadi ada gangguan di kandungannya sehingga dirujuk dari sana tanggal 1 Juni. Ya, kemudian sudah dilakukan tindakan, kemudian kan masih harus kontrol lagi di rumah sakit. Ya, dia pulang ke keluarganya, tinggal di Kelapa Lima. Kemudian ternyata datang kembali tanggal 15 itu dengan demam, kan gitu. Dengan demam, kemudian diperiksa ternyata positif. Ya, kemudian tanggal kemarin dia meninggal. Yang laki-laki tidak, yang 71. Kemudian kalau yang laki-laki itu datang dengan keluhan, datang sendiri ke rumah sakit. Jadi dengan keluhan sesak napas hebat. Ya. Sudah ada demam 2 hari, kemudian batuk pilek selama 3 hari, badannya lemas, sakitnya kepala, sakit tenggorokan. Ya. Karena ada gejala-gejala yang teridentifikasi seperti itu, ya dites COVID. Ternyata terkonfirmasi. Cuma karena kondisinya memang jelek, ya malam dia datang sekitar setengah 11 malam ya, atau jam-jam 10 lewat, kemudian setengah 8 pagi dia meninggal. Satgas COVID-19 juga sedang melacak seluruh keluarga pasien dan masih menunggu hasil tes usap. Kedua jenazah sudah dimakamkan secara protokol kesehatan. Warga diminta tidak menganggap remeh COVID-19 karena virus ini sudah banyak merenggut korban jiwa. Warga wajib membawa keluarga yang terpapar dan bergejala sehingga cepat ditangani petugas kesehatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Belasan atlet judo PON Papua yang sedang mengikuti pemusatan latihan di Cianjur, Jawa Barat hingga saat ini ternyata belum divaksin. Seharusnya atlet merupakan prioritas vaksinasi karena mereka rentan terpapar akibat intensitas kontak dengan rekan-rekan selama berlatih. Pelatih tim atlet judo Papua Bambang Prakasa mengatakan akibat belum divaksin, belasan atlet ini merasa khawatir jika bepergian atau melakukan kontak dengan orang lain. Ini jadi masalah Pak, sampai sekarang kita belum divaksin Pak. Dari daerah, dari tim Pelatnas sudah vaksin, Jabar sudah vaksin, DKI sudah vaksin, dan Papua yang belum. Ya kita mau nggak mau ya kita menunggu. Maka atlet yang tinggal di Sloto ini tidak bisa kemana-mana Pak. Kita sangat was-was. Mohon bantuannya terus segera tim Papua ini divaksin Pak. 18 atlet judo Papua saat ini tengah mengikuti pemusatan latihan di Padepokan Judo Indonesia di Ciloto, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pengurus Judo Papua menargetkan 3 emas dalam PON Papua yang akan digelar 2 Oktober mendatang. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. ...200 warga Merauke Senin kemarin divaksin. Vaksinasi digelar di Aula Makodim 1707 Merauke. Vaksinasi ini dilakukan untuk mencapai target kekebalan kelompok sehingga pandemi bisa dicegah. Selain itu, vaksinasi sedikit banyak bisa mencegah gejala yang ditimbulkan jika terpapar COVID-19. Warga juga berterima kasih kepada tentara yang sudah mau memfasilitasi mereka untuk divaksin. Yang tahap keberapa? Kedua? Kedua. Ibu dari mana memang? Dari Kuprik. Nah, bagaimana Ibu tidak ada gejala-gejala setelah divaksin? Tidak apa ya? Umur berapa sekarang Bu? 40 ya? Nah, apa harapan Ibu untuk divaksin Ibu? Ya, semoga
virus corona cepat selesai. Bagaimana Ibu? Semoga virus corona cepat selesai. Oh gitu. Apa harapan Bapak untuk itu vaksin ini Pak? Kedepannya lebih baik lagi dan mudah-mudahan Merauke bebas dari COVID-19. Ini vaksin tahap berapa Pak? Yang kedua. Oh tahap kedua Pak ya. Waktu tahap pertama yang lalu tidak ada gejala-gejala apa-apa? Tidak ada gejala apa-apa. Sementara itu, jumlah kasus COVID-19 di Merauke melonjak tajam mencapai 300% hanya dalam sepekan. Juru bicara Satgas COVID-19 Merauke mengatakan, pekan lalu hanya 11 kasus, namun hingga Senin kemarin jumlahnya meningkat menjadi 45 pasien positif COVID-19. Penambahan 34 pasien positif ini dari hasil pelacakan penumpang pesawat yang terpapar COVID-19 saat diperiksa di bandara. Pelaku perjalanan kan kita tracing gitu loh. Jadi kan setiap ada kasus positif siapapun orangnya, jadi misalnya pun kita teridentifikasi dia pelaku perjalanan kemudian positif, ya kita harus tracing kontaknya. Ya, anak istrinya, siapa yang kontak dengan dia, teman kerja atau siapapun yang kita teridentifikasi kontak erat, kan harus kita tracing dan kita tes. Jangan sampai kan sudah tertular. Jadi tambahan jadi 45 itu semua pelaku perjalanan Dok ya? Ya tidak, saya bilang tadi dari tadi tidak, karena pelaku perjalanan cuma 8-10 orang, tapi dari pelaku perjalanan yang positif kan kita harus kontak tracing lagi, dia kontak sama siapa, kemudian kita tes lagi, ternyata kontak-kontaknya ada yang istrinya, anaknya, teman kerja dan apa segala macam positif. Tetapi bermula dari pelaku perjalanan ya Dok ya? Iya. Pelaku perjalanan bermula di situ kan Dok? Iya. Begitu. Dari mana mereka itu Dok? Tapi tidak semua, kan tidak juga semua, ya? ada pasien juga yang gitu. dirujuk dari puskesmas, kan begitu. Jadi bukan semua pelaku perjalanan, tapi dari kenaikan ini memang ada dari pelaku perjalanan yang kita duga klaster dari situ. Jadi dia pelaku perjalanan kita ternyata identifikasi atau ketemu dia positif, ya yang positif siapapun orangnya kan kita tracing dia. Ya gitu. Awal bulan lalu jumlah pasien COVID-19 di Merauke hanya tersisa 2 pasien, namun karena arus balik penumpang yang mudik, jumlah pasien meningkat tajam. Satgas COVID-19 meminta warga tetap waspada akan bahaya COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Perhimpunan Advokat Indonesia Papua resmi menggugat Menteri BUMN dan Menkominfo akibat kerugian yang diderita disebabkan terputusnya koneksi internet di Kota Jayapura selama 40 hari. Gugatan didaftarkan langsung Ketua Peradi Papua ke Pengadilan Negeri Jayapura Senin kemarin. Dasar kerugiannya adalah selama terputusnya jaringan telekomunikasi selama pasca 30 sampai dengan 9 April menurut ketentuan kami adalah 41 hari. Kerugian-kerugian yang kami alami adalah kerugian material. Kerugian material itu berupa professional fee atau lawyer fee kami, kemudian operational fee kami, lalu kemudian kerugian imaterial. Yang total jumlahnya tadi adalah 276.525 juta. Nah, perincian itu adalah terkait dengan penanganan perkara pidana, perkara perdata, perkara tata usaha negara, dan perkara pidana itu pidana umum maupun pidana khusus, di mana penanganan perkara itu mempunyai nilai masing-masing. Itulah sebabnya kami menghitung kerugian-kerugian itu dikalikan dengan 205 orang advokat yang terdaftar di bawah Peradi Kota Jayapura. Itulah kerugian yang kami hitung berdasarkan itu karena kami adalah pengguna akor. Bayangkan ya teman-teman wartawan, lihat saja tadi kami mendaftar tidak bisa secara manual, harus secara online. Itu membuktikan bahwa pengadilan saat ini berbasis teknologi IT, ya kan, di mana ada peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018, kemudian dirubah dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019, dan juga Perma nomor 4 tahun 2020. Peradi juga menyesalkan pernyataan perusahaan Telkom yang mengatakan terputusnya koneksi internet disebabkan kejadian luar biasa, padahal kejadian tersebut sudah sering terjadi. Koneksi internet di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Sarmi terputus pada 30 Mei lalu. Putusnya kabel optik bawah laut itu menurut Telkom disebabkan karena gempa di perairan Biak Jayapura. Kejadian serupa pernah terjadi berturut-turut yakni pada tahun 2017, 2018, 2019, dan 2021. Telkom selaku perusahaan milik negara dinilai tak bisa mencari solusi karena terputusnya koneksi internet sudah berulang-ulang terjadi.
Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Enam orang calon haji jemaah Merauke yang tertunda keberangkatannya sejak 2020 lalu meninggal dunia karena sakit. Keenam calon jemaah haji itu sudah terdaftar dan melunasi ongkos naik haji sehingga dinyatakan siap berangkat. Namun karena pandemi, keenam calon jemaah haji itu tidak bisa berangkat. Koordinator Urusan Haji Kemenak Merauke, Dikriwati, mengatakan calon jemaah haji yang meninggal sesuai aturan akan digantikan oleh ahli waris keluarganya. Untuk yang meninggal ini khusus yang kuota 2020 atau 2021 ini sebanyak 6 orang. Jadi 6 orang ini sudah digantikan sama ahli warisnya 4 orang, yang 2 orang dibatalkan. Nah, dibatalkan berarti uang ONH-nya dikembalikan ya Bu Haji? Kalau dibatalkan berarti dikembalikan sama ahli waris. Tapi kalau dilimpahkan, pelimpahan porsi itu porsinya dialihkan pada ahli waris, yaitu masing-masing anak kandungnya. Nah, dari jumlah 122 yang jadi ini berarti berkurang dong Bu Haji, tidak? Ini berkurang 6 orang itu, tapi nanti ada disiapkan cadangannya sudah ada 15, tapi yang sudah siap 13 orang. Berarti tetap 122? Iya. Bu Haji, sejauh ini dari 122 calon haji itu kira-kira ada enggak yang berupaya untuk mengalihkan atau bagaimana gitu Bu Haji? Kalau pengalihan yang itu yang tadi orang tuanya wafat itu dialihkan porsi, pelimpahan, namanya pelimpahan porsi dengan PMA yang dikeluarkan oleh Menteri Agama, bahwa untuk porsi yang mempunyai porsi telah meninggal dunia bisa dialihkan kepada ahli warisnya. 122 calon jemaah haji asal Merauke terpaksa tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci karena tidak adanya kuota haji tahun ini dari Arab Saudi. Mereka saat ini masih tetap menunggu dalam ketidakpastian agar bisa berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Perhelatan Pesta Olahraga Nasional PON ke-20 di Provinsi Papua tinggal menghitung hari. Berbagai persiapan terus dilakukan oleh Panitia Besar PON Papua. Di antaranya menggelar Gebiar PON ke-20 yang berlangsung di halaman kantor Gubernur Jayapura, Papua, minggu lalu. Gebiar PON ini membuktikan Provinsi Papua telah siap menjadi tuan rumah gelaran Akbar Olahraga Nasional 4 tahunan yang akan berlangsung 2 hingga 15 Oktober mendatang. Gebiar PON ini juga akan berlangsung meriah dan megah serta melibatkan sejumlah seniman Papua yang sudah punya nama dan reputasi di panggung nasional. Dimana kita mengangkat seluruh potensi yang ada adalah anak-anak Papua untuk berperan. Bukan hanya sampai di sini, tapi juga akan berperan sampai dalam pada saat pemerintahan kita. Dan kami mau sebagian besar adalah keterlibatan anak-anak Papua, karena di atas tempat mereka, di atas tanah mereka, di atas wilayah mereka, di atas negeri mereka harus bisa tampil. Karena tidak mungkin PON nanti PON berikut di Sumatera, tidak mungkin anak-anak Papua akan tampil di sana, itu tidak mungkin. Sehingga ini momen di mana anak-anak Papua akan tampil di atas tempat mereka, di atas tanah mereka, di negeri mereka, untuk mereka bisa berekspos dengan gaya mereka, dengan apa yang mereka miliki dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk itu, Gebiar PON dikemas dalam bentuk festival budaya Nusantara dan menjadi hiburan rakyat yang bertujuan untuk menyambut pesta olahraga nasional yang tersisa 3 bulan lagi. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.